Halo semua, selamat datang di channel Rizard's Drawing. Edisi spesial One Piece lagi nih, gak kerasa udah yang ke-6. Kali ini ada yang bisa tebak bakal gambar siapa? Seperti biasa, kali ini lagi-lagi kita akan membicarakan sebuah teori liar dan kita akan berbicara mengenai wanita yang padat di One Piece. Siapa lagi kalau bukan Nico Robin, si anak iblis. Dalam video kita kali ini akan membicarakan secara tuntas mengenai tante cantik kita yang satu ini, dan secara spesifik kita akan membahas kekuatan buah iblisnya, yaitu Hana Hananomi. Menarik untuk membahas Hana Hananomi karena menurut Tamagon pribadi, kekuatan buah iblis dari Nico Robin ini sangat kuat dibanding dengan kebanyakan buah iblis lainnya, terutama dalam tipe Paramecia. Hal ini membuat Tamagon berspekulasi mengenai buah iblis dari Nico Robin ini yang masuk ke tingkat yang lebih tinggi, atau bisa kita sebut dengan kebangkitan atau awakening. Seberapa besar awakening yang akan muncul pada buah iblis tipe Paramecia ini? Apakah kekuatan besar yang dimiliki oleh awakening Hana Hananomi? Penasaran bukan? Jadi kita akan bahas tuntas semuanya di sini. Sebelum itu, seperti biasa, jika ada yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu ya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, persiapkan diri kalian. Langsung saja, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Mumpung masih hangat-hangatnya dan besar-besarnya, jadi kita akan membahas mengenai Nico Robin yang baru saja muncul yang menjadi penyelamat Sanji di chapter 1005. Kali ini dalam Onigashima, Nico Robin akan berhadapan dengan Black Maria. Pertemuan mereka berdua memang diprediksi oleh para OP lovers di jauh-jauh hari karena mereka sangat cocok untuk duel satu sama lain. Nah, untuk mengalahkan Black Maria ini, tentunya pasti paling tidak Robin menggunakan buah iblis miliknya. Buah iblis milik Robin adalah Hana Hananomi. Buah iblis ini bertipe Paramecia. Ini memungkinkan pengguna untuk menduplikasi dan mengendalikan bagian tubuh mereka di permukaan benda-benda lain ataupun makhluk hidup. Hana adalah kata dalam bahasa Jepang untuk mekar dan bunga. Ini juga mencerminkan sifat kekuatan pengguna untuk menumbuhkan bagian tubuh mereka seperti bunga mekar. Jika kita berpikir lebih jauh mengenai kekuatan Hana Hananomi, sepertinya kekuatan milik Nico Robin ini punya potensi sangat besar untuk menjadi kekuatan yang mengerikan jika makin diasah oleh penggunanya. Tamagon punya beberapa teori mengenai kekuatan Hana Hananomi jika dikembangkan lagi oleh Nico Robin, atau mungkin Robin sudah menguasai teknik ini pasca time skip dengan kaum revolusioner. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita akan melihat Robin kembali pada pertarungan epiknya. Ada banyak dari kita yang bertanya-tanya, seberapa jauh sih peningkatan Robin pasca time skip? Karena kita jarang melihatnya habis-habisan dalam pertarungan ataupun by one menghadapi musuhnya. Yang kita ketahui sampai sekarang, dia bisa menumbuhkan lebih banyak anggota tubuh yang dibuktikan dengan Giganto Test Kumano ataupun yang terbaru jurus klon bayangannya. Tugas dia mungkin dalam kru bukan sebagai divisi pertempuran atau yang ada di garda terdepan bertarung dengan musuh. Kebanyakan tugas dari Robin ini dalam kru topi jerami adalah infiltrasi ataupun pengumpulan informasi mengenai musuh-musuh dari topi jerami. Nah, tidakkah kita sedikit bertanya tentang kaum revolusioner? Bagaimanakah mereka melatih Robin selama time skip untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya? Nah, apa saja potensi kekuatan Robin yang mengerikan jika dia mengasah kekuatannya ini? Pertama, armamen haki. Kemungkinan jika Robin dapat menggunakan Edge-Span armamen haki, semua musuh-musuh yang berhadapan dengannya atau musuh yang ada pada jarak yang sangat jauh bisa ia lumpuhkan bahkan sampai dalam hitungan detik. Jarak serangan dari Hana Hananomi ini adalah serangan jarak jauh. Jika dipadukan dengan kekuatan haki tingkat tinggi, yaitu Bosu Soku Haki, sekali Robin bisa menumbuhkan tangannya pada area vital korbannya, musuhnya pun langsung modar. Sebenarnya potensi Robin untuk menguasai Bosu Soku Haki ini cukup tinggi karena yang kita ketahui selama arc Dressrosa, Sabo dapat menggunakannya dan mungkin anggota revolusioner tingkat tinggi juga menggunakan haki ini. Jadi mereka mungkin saja melatih Robin menggunakan Bosu Soku Haki. Ngerinya adalah dia bisa menumbuhkan anggota tubuhnya di mana saja dan memasukkannya dengan haki.
Dia bisa memberikan banyak sekali kerusakan, dan tentunya pengguna Logia juga akan memiliki kesempatan rendah untuk lepas dari genggamannya. Kemudian yang kedua adalah Rokushiki. Jika Robin benar-benar menguasainya, dia akan sangat sulit untuk dikalahkan. Rokushiki yang paling cocok untuk Robin adalah pistol jari. Pistol jari? Bagi kalian yang masih belum tahu tentang teknik pistol jari ini, Tamagon akan jelaskan sedikit ya mengenai teknik ini. Rokushiki jenis Shigan juga disebut finger pistol. Shigan merupakan kemampuan yang lebih cocok digunakan dalam pertempuran jarak dekat karena memanfaatkan tangan dari sang penggunanya. Dengan kemampuan ini, seseorang mampu menembus tubuh lawannya dengan hanya menggunakan jari. Luka yang dihasilkan pun dari kemampuan ini lebih mematikan daripada luka tembak pada umumnya. Ini menunjukkan betapa ganasnya Shigan, bukan? Dari semua penggunanya, Rob Lucci tentunya yang paling unggul karena dia juga mengkonsumsi buah iblis Zoan Neko Nekonomi. Dia juga bisa menggunakan varian lain dari kemampuan ini yang dikenal sebagai Flying Shigan. Ini bisa ia gunakan dalam jarak jauh. Nah, setelah Enies Lobby, kita bisa melihat perkembangan variasi dari teknik pistol jari ini ketika Stussy menggunakannya selama Arc Walking. Nah, jadi coba kalian bayangkan, bagaimana jika Robin menumbuhkan lebih banyak lengan, kemudian lengannya tersebut kesemuanya punya teknik Rokushiki Shigan. Target bakal dihujani dengan pistol jari tentunya. Dan belum berakhir sampai di situ, Robin bahkan bisa memasukkan hakinya ke dalam jarinya dan akan berakhir fatal bagi korbannya. Nah, satu lagi teknik mengerikan dari Robin. Tidak lengkap kalau kita tidak membahas mengenai kebangkitan ataupun yang bisa kita bilang awakening dari buah iblis Robin, yaitu Hana-Hana no Mi. Potensi untuk kebangkitan dari buah iblis Robin ini sebenarnya kemungkinannya sangat tipis, karena Robin yang kita ketahui tidak terlalu menggebu-gebu soal pertarungan. Tidak seperti Zoro yang sangat berambisi terhadap pertarungan. Jadi, yang Tamagon maksud di sini, jikalau buah iblis ini masuk ke dalam tipe awakening, maka potensi kekuatan apa yang dimiliki oleh buah iblis Hana-Hana no Mi? Untuk awakening Nico Robin ini, Tamagon dapatkan ide gila ini ketika Tamagon melihat chapter 1005. Oda Sensei yang kita ketahui sering memasukkan unsur-unsur agama ke dalam dunia One Piece. Bahkan bisa dibilang banyak sekali mitologi dari agama yang muncul dalam dunia One Piece. Tamagon bisa contohkan satu, yaitu Asurai Chibugin. Asura dalam mitologi agama Hindu dan juga Buddha merupakan makhluk yang memiliki kesaktian dan menguasai ilmu gaib tertentu, mirip dengan dewa. Kemungkinan besar bahwa awakening dari Hana-Hana no Mi berhubungan juga dengan unsur agama. Teori gila Tamagon ini adalah bagaimana jika awakening dari Hana-Hana no Mi dapat menumbuhkan anggota tubuh dalam jumlah tak terbatas. Ada satu kekuatan yang menyamai dengan pernyataan Tamagon tadi yang dibaluti dengan unsur agama. 100 Hand Guan Yin Bodhisattva. Kemampuan ini mungkin sangat liar jika masuk ke dalam dunia One Piece. Namun, untuk kemungkinannya masih sangat tinggi karena cocok dengan kekuatan dari Hana-Hana no Mi. Beberapa manga sudah banyak yang mengadaptasi mengenai kekuatan ini. Contohnya saja di manga Naruto yang memperlihatkan Hashirama Senju yang memiliki jurus ini. Teknik dari Hashirama Senju yang disebut Senpo Mokuton Shinsu Senju. Hashirama menciptakan sebuah patung Buddha yang terbuat dari kayu dengan ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari seekor biju. Selain itu, terdapat ribuan tangan yang tertata rapi di belakangnya dengan jumlah yang tidak terbatas. Kemudian kekuatan ribuan tangan ini juga diadaptasi di manga Hunter x Hunter, di mana karakter yang menggunakan kekuatan ini adalah Netero. Nama jurus dari Netero adalah Guan Yin Bodhisattva, di mana kekuatan ini nyaris persis dengan Hashirama Senju yang kemampuannya bisa mengendalikan ribuan tangan. Nah, bagaimana jika awakening dari buah iblis Robin punya potensi besar untuk bisa mengendalikan ribuan tangan sekaligus? Bukan cuma itu saja. Dengan kemampuan Robin yang menumbuhkan anggota tubuh yang tidak terbatas, dia dapat membuat klon raksasa dari dirinya sendiri untuk meratakan musuhnya. Semisal musuh yang dihadapi Robin ini adalah ras raksasa. Pastinya, dia pun harus membuat klon raksasa juga dengan ribuan tangan untuk menghadapi seorang raksasa. Ini mungkin terdengar cukup liar, namun perlu Tamagon garis bawahi di sini bahwa buah iblis Robin menyerupai lotus. Ini sejenis kelopak sakura muncul di setiap kali dia menggunakan kemampuannya. Nah, menurut Tamagon, lotus memiliki arti penting pada agama Buddha dan Guan Yin adalah dewa Buddha. Cukup make sense kan, dan cukup berpotensi bahwa 100 Hand Guan Yin Bodhisattva akan muncul di One Piece melalui awakening dari kekuatan Robin. Bagaimana menurut kalian tentang awakening dari Hana-Hana no Mi?
Apakah jurus ribuan tangan akan muncul dalam dunia One Piece? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.